Menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah, dan kali ini kita bersama guru kita Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafidhahullah taala. Kita sapa dulu beliau. Ustadz, gimana Ustadz kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, ini sudah turun hujan Ustadz sekarang di Bandung Ustadz. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Siap Ustadz. Mas Ustadz juga ikut ke bagian hujan Ustadz ya? Alhamdulillah. Seger ya. Masya Allah Ustadz. Ustadz, ini hari ini kita mau bahas tentang suri teladan kita Ustadz, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kan sudah masuk bulannya Ustadz ya. Bulan Rabiul Awal Ustadz, seperti itu. Nah, mungkin ini untuk para pemirsa, untuk para pendengar Ustadz, jadi mungkin untuk kembali mungkin menyegarkan kali Ustadz ya, mungkin bahasan-bahasan yang sangat fundamental berkaitan dengan suri teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang gimana sih Ustadz, kita sebagai seorang muslim hukumnya mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu wajib, sunnah, fardu ain kah, fardu kifayah Ustadz? Ya, tafadhol Ustadz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Nggak ada habis-habisnya kalau membicarakan tentang sosok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah orang yang sangat diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Kamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlak yang mulia. Dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu kalau memanggil Nabi Muhammad SAW nggak seperti nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain tuh dipanggil namanya. Langsung. Ya Nuh, ya Adam, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah disebut namanya. Ya, kalau memanggil disebut dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ini sebagai bentuk apa? Pengagungan Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja begitu mengagungkan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kewajiban bagi kita pun untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya wajib bagi kita semuanya ya untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai saya lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, ya, daripada semua manusia. Bahkan dari diri kita sendiri. Makanya Umar bin Khattab itu pernah mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, engkau lebih saya cintai dari siapapun, kecuali diri saya. Maka Nabi SAW menegur, tidak wahai Umar, sampai saya lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Jadi kita harus wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Apalagi ya, subhanallah, Nabi Muhammad itu sangat sayang sama kita. Sangat cinta sama kita, sangat rindu sama kita. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, wadidtu an altaqiya bi ikhwani. Saya ingin untuk bertemu dengan saudara-saudara saya. Lalu kata para sahabat, bukankah kami para sahabatmu, wahai Rasulullah? Kata Nabi, kamu para sahabatku. Tapi saudara-saudaraku yang saya maksud, yang aku merindukan mereka adalah ya alladzina amanu bi walam yarawni, yaitu orang-orang yang beriman kepadaku tapi mereka belum pernah ketemu sama aku. Ini yang dirindukan oleh Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, subhanallah, pernah Aisyah itu minta didoakan sama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mendoakan Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min aw ma ta'akhir. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang, yang dia lakukan sendirian ataupun terang-terangan. Kemudian Aisyah senang didoain sama Nabi. Lalu Nabi SAW mengatakan, ayasurruki du'ai ya Aisyah. Aisyah, kamu senang gak
dengan doaku tadi. Kata Aisyah, siapa yang tidak senang engkau doakan seperti itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahi innaha ladu'a ili ummati fi kulli salat. Demi Allah wahai Aisyah, itu adalah doaku untuk umatku setiap sholat. Allahu Akbar. Jadi Nabi itu mendoakan kita, merindukan kita setiap hari. Bahkan saat besok di akhirat, saat pada syafaat ya di padang mahsyar, saat semua orang, bahkan semua para nabi angkat tangan, nggak bisa untuk memberikan syafaat. Akhirnya Nabi Isa menyuruh untuk pergi kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud. Ketika sujud, ya dia nggak mau mengangkat kepalanya sampai ada jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, irfa ra'sak wasal tu'ta Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi. Ternyata subhanallah, yang pertama kali diingat oleh Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Umatnya. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Artinya begini, jadi kalau Nabi Muhammad saja begitu cinta sama kita, begitu rindu sama kita, ya, begitu peduli sama kita, ya, sayang sama kita saat ya. Iya, masa kitanya nggak sayang sama beliau? Begitu peduli. Kita ini kadang-kadang Masya Allah, begitu mengidolakan orang-orang yang nggak peduli sama kita. Mengidolakan orang-orang kafir, penyanyi, pemain bola, yang belum tentu mereka peduli sama kita. Tapi Nabi Muhammad SAW, orang yang begitu peduli, yang selalu mendoakan kita, yang selalu rindu kepada kita. Nah, pertanyaannya, kita sudah cinta belum sama Nabi SAW? Membalas cinta Nabi kita. Betul. Nah, jangan sampai Nabinya merindukan kita, cinta sama kita, tapi kitanya yang gak rindu dengan Nabi SAW, gak cinta kepada Nabi SAW. Walhasil, cinta kepada Nabi adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dan para pendengar dimanapun berada, termasuk umat Muhammad yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik Ustaz. Tadi kan juga disebutkan spesifik ya bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu sangat merindukan kita umat yang tidak bertemu langsung dengan beliau gitu Ustaz, seperti itu Ustaz. Nah, lalu bagaimana saat kita umat yang tidak bertemu dengan beliau pun jaraknya teramat sangat jauh waktunya gitu Ustaz ya. Bagaimana mewujudkan cinta kita kepada beliau Ustaz? Karena kita tidak bertemu kan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Iya, jadi yang harus kita lakukan tadi cinta kepada Nabi SAW. Orang yang cinta kepada Nabi SAW insya Allah dia akan merasakan manisnya iman. Kemudian juga dia akan bersama dengan Allah bersama dengan Nabi Muhammad SAW kelak di surganya. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang Arab Badui, ya, orang Arab Badui ini nanya sama Nabi, ya, kata orang Arab Badui ini, kapan kiamat? Maka Nabi SAW ya mengatakan, ngapain nanya-nanya kiamat? Emang apa yang sudah kamu siapkan? Bekal apa yang sudah kamu siapkan? Terus ya orang tersebut mengatakan, saya nggak punya persiapan apa-apa wahai Nabi. Hanya saja saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, insya Allah akan bersanding, bertetangga dengan Nabi SAW di surga. Nah, bagaimana pertanyaannya, bagaimana cara kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Membuktikan cinta kita. Karena banyak orang ngaku-ngaku cinta, tapi mengucapkan gitu. Iya. Betul, pakai kaosnya gitu dengan ada tulisan Nabi kita gitu. Banyak yang ngaku-ngaku cinta, tapi cintanya palsu. Nah, betul. Makanya dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menantang orang-orang yang ngaku-ngaku cinta, ya, suruh membuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena cinta itu bukan cuma sekedar pengakuan, tapi yang paling penting adalah pembuktian. Ya. Apa artinya kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kalau Rasulullah nggak cinta sama kita, itu cinta bertepuk sebelah kanan. Bertepuk sebelah tangan. Nah,
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini kata Imam Ibnu Katsir merupakan tantangan ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, disuruh untuk membuktikan kecintaannya ya, tuh saja. Kecintaannya, jangan cuma ngaku-ngaku saja. Klaim-klaim saja saja. Nah, kalau cuma ngaku saja gampang gitu ya. Tapi yang masalahnya adalah cinta kita ini diakui apa tidak? Ya, betul. Ya. Makanya ada ucapan penyair, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tukirru lahum bidzaka. Setiap orang ngaku punya hubungan sama Laila. Tapi Laila enggak mengakuinya. Nah, sama seperti itu juga. Banyak orang ngaku cinta sama Nabi. Ya, tapi Nabi enggak mengakuinya karena cara mewujudkan cintanya enggak benar gitu. Nah, bagaimana yang benar wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Satu, tentu beriman kepada beliau. Kita harus mengimani bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT membawa agama Islam yang hak sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ya, jangan ngaku-ngaku cinta kepada Nabi Muhammad kalau kitanya nggak beriman kepada beliau. La yu'minu, la yasma'u bi ahadun min adil ummah Yahudiyun au Nasrani summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun, kata Nabi SAW, yang mendengar tentang ajaran yang aku bawa, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa kecuali dia termasuk penduduk neraka. Jadi yang pertama harus beriman sama Nabi. Yang kedua yaitu kita membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Ya, kalau Nabi menyampaikan suatu ucapan dan hadisnya adalah sahih, ya dalam Bukhari, Muslim, misalkan, maka wajib bagi kita mengimaninya. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi pada hakikatnya adalah wahyu dari Allah SWT juga. Walaupun akal kita mungkin belum nyambung gitu ya. Hikmahnya belum dapat ya, gitu belum. Ya, karena akal manusia kan terbatas. Terutama masalah-masalah gaib, masalah-masalah akhirat. Itu kan akal kita belum nyampe. Nah, tapi kalau memang ada hadisnya, wajib bagi kita untuk membenarkan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu dari Allah. Contoh misalkan hadis tentang lalat. Ya, hadis lalat itu kan dalam riwayat Bukhari, ya disebutkan bahwa apabila lalat hinggap ke minuman salah seorang di antara kalian, celupkan sekalian, kata Nabi. Karena pada satu sayapnya itu ada penyakit, satu sayapnya ada obat penawarnya. Sebagian orang nggak percaya dengan hadis ini. Oh, nggak masuk akal. Masa lalat ada obat penawarnya. Nah, kan ya seperti itu berarti menolak ucapan Nabi dengan akal. Nah, kita nggak boleh. Ya, wajib bagi kita membenarkan. Kalau memang hadisnya sahih, wajib kita imani, wajib kita terima. Yang ketiga adalah kita wajib taat sama Nabi SAW. Itu wujud cinta kepada Nabi. Taat. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apapun yang saya larang kepada kalian tinggalkan. Apapun yang saya perintahkan lakukan semampu kalian. Jadi sami'na wa ata'na. Kalau sudah ketemu dengan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa ngeyelna. Ya. Jangan sami'na terus kita menggugat, ya, membantah. Jangan. Ya, kita harus tunduk patuh dengan apapun yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara bentuk cinta kepada Nabi SAW itu adalah kita tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Ya, kita sholat seperti tata cara sholatnya Nabi. Kita berpuasa seperti tata cara puasanya Nabi. Haji seperti tata cara hajinya Nabi. Jangan ngarang-ngarang sendiri ibadah itu. Ya, harus ittiba, harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya syarat diterimanya amal ibadah itu kan dua. Satu, ikhlas, ya karena Allah SWT. Yang kedua adalah ittiba. Bagaimana kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Gak boleh bikin-bikin bid'ah. Bikin-bikin tata cara baru yang gak ada contohnya dari Nabi dan tidak ada contohnya dari para sahabat. Ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun.
siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, jadi kita harus berupaya bagaimana beribadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan semaunya sendiri, sesuai perasaan atau ngikuti apa kata banyak orang. Jangan. Ya, kalau kita beribadah itu semau kita sendiri, terus apa fungsinya Nabi Muhammad diutus kepada kita? Gitu. Jadi itu hal-hal penting bagaimana cara kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW seperti cintanya para sahabat, cintanya istri-istri Nabi, cintanya para ulama salaf dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Iya, baik Ustaz. Tentu ini kalau membahas tentang wujud cinta ini pasti lebih panjang lagi Ustaz ya, seperti itu Ustaz. Dan ini Ustaz, mungkin ini kan sekarang di bulan Rabiul Awal Ustaz. Tadi udah Anda mention di depan tadi Ustaz. Saya mention di depan bahwa seringkali bukan waktu saya masih kecil gitu Ustaz ya. Waktu juga mungkin di beberapa lembaga-lembaga pendidikan, TK, SD itu sering sekali jadi bahkan di kita ini jadi libur nasional Ustaz. Seperti itu, yaitu adanya Maulid Nabi Ustaz, seperti itu Ustaz. Apakah Maulid Nabi merayakannya yang itu diklaim sebagai hari lahirnya Nabi kita Muhammad SAW itu bagian dari cinta kepada Nabi kita Ustaz? Ya, tadi sudah kita sampaikan ya beberapa kiat mewujudkan cinta kita kepada Nabi SAW. Salah satunya adalah bagaimana kita itu meneladani Nabi Muhammad, ya, tidak membuat tata cara baru dalam beribadah, ya. Karena agama Islam ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Jadi, apakah wujud cinta kepada Nabi adalah dengan merayakan perayaan hari kelahirannya? Ya, kalau kita cek, ya, tentang amalan para sahabat, istri-istri Nabi, yang tentunya mereka jauh lebih cinta kepada Nabi daripada kita. Iya, jauh lebih berhak ya untuk. Ternyata nggak ada tuh satu dalil pun yang menunjukkan bahwa dulu para sahabat, demikian juga istri-istri Nabi, para salaf yang mengadakan perayaan-perayaan tersebut. Ya, oleh karenanya kita mewujudkan cinta kita kepada Nabi dengan seperti tadi aja. Yaitu dengan cara membenarkan, dengan cara kita taat kepada beliau, dengan cara kita beriman kepada beliau, membela sunnah beliau, beribadah ya sesuai syariat beliau. Itu cara cinta yang benar gitu. Karena kalau kita membuat tata cara baru, justru ini malah ya membuat murka, ya. Membuat murka. Kenapa? Karena dalam Islam itu kita nggak boleh malah membuat tata cara baru dalam beribadah gitu ya. Makanya hukum asal ibadah itu kata para ulama adalah nggak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkan. Berbeda masalah-masalah dunia, ya kayak mikrofon, kayak HP. Hukum asalnya adalah boleh karena itu masalah dunia. Tapi masalah-masalah agama, masalah-masalah ibadah, ya kita nggak boleh karena Islam ini sudah sempurna. Jangan bikin tata cara baru yang nggak ada contohnya. Termasuk mohon maaf perayaan-perayaan yang biasa dirayakan oleh sebagian masyarakat kita atau sebagian kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia saja, di negara-negara yang lain juga, ya yang membuat perayaan-perayaan Maulid Nabi, ya tentu ini kita harus cek ada dalilnya apa tidak. Ya, kalau memang ada dalilnya bahwa dulu Nabi dan para sahabat merayakan, ya kita rayakan. Tapi kan ternyata tidak ada, ya sebagaimana ucapan para ulama-ulama kita, ya tidak ada dari kalangan Nabi dan para sahabat itu mereka merayakan. Kalau memang ada dalilnya, pasti akan dijelaskan tuh. Dulu Nabi kumpul bersama para sahabat, makan-makan, kan ada. Semuanya itu sudah terdata istilahnya. Nah kalau nggak ada penukilan seperti itu, berarti memang nggak ada ajarannya dari Nabi dan para sahabat. Dan ingat, di bulan Rabiul Awal itu Nabi SAW juga meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW meninggal dunia juga di bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kita merayakan ya atas hari kelahiran di bulan Rabiul Awal, hati-hati. Di bulan Rabiul Awal juga Rasul meninggal dunia. Nah,
Masalahnya kita merayakan apa ini? Merayakan hari kelahirannya atau hari wafatnya. Nah itu juga. Jadi yakinlah orang yang paling cinta kepada Nabi itu adalah para sahabat, istri-istri Nabi. Ya, kalau kita ditanya itu pada diri kita ini lebih cinta kepada Nabi atau Aisyah? Tentu Aisyah orang yang paling cinta sama Nabi SAW. Tapi ada nggak penukilan Aisyah dulu merayakan, membuat acara, gitu, bikin acara? Kan nggak ada. Ya, oleh karenanya satu kaidah penting yang perlu kita garis bawahi bahwa perayaan itu adalah syiar. Ini masuk bagian dari agama, ini masuk bagian dari ibadah, dan yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan contohnya syariat dari Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh bikin tata cara sendiri yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian yang kedua juga itu hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Bulan Rabiul Awal juga gitu kan. Jadi sangat tidak pantas kalau kita merayakan padahal di saat bulan yang sama Nabi meninggal dunia. Ditambah lagi ya sekarang ini di zaman kita sekarang ini banyak sekali, harus kita akui itu bahwa banyak sekali perayaan-perayaan Maulid ini dibumbui dengan kemungkaran-kemungkaran. Apa sih contohnya? Ya kayak banyak menyampaikan hadis-hadis palsu. Misalkan laulak ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad, saya nggak menciptakan dunia ini. Ya, atau ada hadis tentang Nur Muhammad. Atau hadis tentang Maulid Nabi juga, tentang keutamaan merayakan Maulid Nabi. Man aqama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang merayakan maulidku, maka saya akan memberikan syafaat besok pada hari kiamat. Wa man anfaqa dirhaman li maulidi faka'annama anfaqa uhudan dhahaba. Siapa yang berinfak untuk perayaan maulidku, maka seakan-akan dia berinfak emas sebesar gunung Uhud. Padahal ini kan nggak ada. Nah ini kan berdusta sama Nabi, dosa besar. Terus juga biasanya sekarang ini juga udah campur baur laki perempuan, ada musiknya, dan ya banyaklah kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Menarik, salah satu pendiri ormas besar di Indonesia ini ya pernah menulis sebuah buku tentang pengingkaran ya terhadap kemungkaran-kemungkaran yang biasa dilakukan di perayaan Maulid. Ya, at-tambihat ya ala ma yusna'u bil maulidi minal munkarat. Ya. Itu Syekh Ustadz ya Hasyim Asy'ari ya, punya buku ini. Beliau punya buku, saya punya buku kumpulan buku-buku beliau, salah satunya ini, yaitu peringatan-peringatan ya, terhadap kemungkaran-kemungkaran yang biasa dilakukan, yaitu beliau sebutkan di situ beberapa kemungkaran yang biasa terjadi dan beliau ingkari. Karena menurut beliau itu perayaan itu ada dua, ada perayaan yang ya cuma sekedar membacakan sirah Nabi, nah itu boleh katanya. Ya, tapi ada perayaan-perayaan yang mungkar. Nah ini jelas kata beliau tidak ada perselisihan bahwa ini tidak diperbolehkan. Nah sekarang faktanya hampir bisa dikatakan hampir perayaan-perayaan yang ada ini banyak kemungkarannya, ya banyak sekali gitu loh. Oleh karenanya ya hendaknya bagi kita mencukupkan dengan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat, para salaf, bagaimana mereka mewujudkan cinta mereka kepada Nabi SAW. Ya walaupun kita nggak bisa seperti para sahabat secara jauh sekali. Dulu para sahabat itu masya Allah luar biasa ya bagaimana cintanya kepada Nabi. Yang paling jelas itu tergambar dalam perang Uhud. Perang dalam perang Uhud itu kan seru sekali itu ya. Seru, menang duluan sempat menang duluan gitu. Nah, terus kan yang detik-detik yang paling seru itu detik-detik ketika Nabi SAW diberitakan meninggal dunia. Iya. Lemas tuh sahabat. Iya. Sampai itu sudah mau meninggal dunia itu Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka menjadi tameng, perisai sebagai dinding untuk melindungi Nabi SAW. Sampai ada seorang sahabat itu namanya Abu Dujana itu tidak terhitung berapa sabetan pedang, berapa tombak, berapa panah yang menancap di badannya.
Karena untuk melindungi Nabi. Bagi para sahabat, nggak apa-apa saya mati, yang penting Nabi hidup. Begitu. Jadi begitu luar biasa cintanya mereka kepada Nabi SAW. Maka pertanyaannya, kita ini lebih cinta kepada Nabi atau para sahabat? Nah, maka kalau memang kita mengakui, para sahabat lebih cinta, berarti cukupkan dengan cara mencintainya para sahabat kepada Nabi SAW. Jangan bikin cara-cara yang nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Karena bid'ah itu justru larangannya sangat keras. Gitu. Ya, nah begitu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz, ini hatur nuhun, matur nuhun Ustaz sudah menyampaikan terkait dengan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua para pemirsa ya dan kita semua digolongkan kepada orang yang cinta kepada Nabi kita dan nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentu bahasan ini belum selesai ya. Insya Allah nanti mungkin kita akan bahas lagi di kesempatan berikutnya Ustaz, dan untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini Ustaz ya. Nanti insya Allah tentu dibahas cinta Nabi ini masih panjang lebar dan dalam. Dan seperti biasa kami tidak bosan menyampaikan ke diri kita sendiri dan juga para pemirsa gitu ya, bahwa yuk kita sama-sama terus tingkatkan ngaji rutin supaya kita sehat lahir dan batin. Ngaji, datang ke majelis ilmu, dan semoga kita termasuk orang-orang yang cinta Nabi, cinta ilmu, dan mudah-mudahan digolongkan ke dalam orang-orang yang nanti dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Salah satunya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Menebar dakwah, meraih surga.